Hari itu ada seseorang yang meninggal dunia. Seperti biasanya, jika ada sahabat meninggal dunia, Rasulullah SAW pasti menyempatkan diri mengantarkan jenazahnya sampai ke kuburan. Tidak cukup sampai di situ, pada saat pulangnya Rasulullah menyempatkan diri singgah untuk menghibur dan menenangkan keluarga yang ditinggalkan, supaya tetap bersabar dan tawakal menerima musibah itu. Begitupun terhadap keluarga sahabat yang satu ini. Sesampainya di rumah duka, Rasulullah bertanya kepada istri almarhum, "Tidakkah almarhum suamimu mengucapkan wasiat atau sesuatu sebelum ia wafat?" Sang istri yang masih diliputi kesedihan hanya tertunduk. Isak tangis masih sesekali terdengar dari dirinya. "Aku mendengar ia mengatakan sesuatu di antara dengkur nafasnya yang tersengal. Ketika itu ia tengah menjelang ajal, ya Rasulullah." Rasulullah bertanya, "Apa yang dikatakannya?" "Aku tidak tahu, ya Rasulullah. Maksudku, aku tidak mengerti apakah ucapannya itu sekedar rintihan ataukah pekikan pedih karena dahsyatnya sakaratul maut. Cuma ucapannya memang sulit difahami lantaran merupakan kalimat yang terpotong-potong." "Bagaimana bunyinya?" tanya Rasulullah. Istri yang setia itu menjawab, "Suamiku mengatakan, andaikan lebih panjang lagi, andaikan yang masih baru, andaikan semuanya." Hanya itulah yang tertangkap sehingga aku dan keluargaku bingung dibuatnya. Apakah perkataan-perkataan itu hanya igauan dalam keadaan tidak sadar, ataukah pesan-pesan yang tidak selesai? Rasulullah tersenyum. Senyum Rasulullah itu membuat istri almarhum sahabat menjadi keheranan. Kemudian terdengar Rasulullah berbicara, "Sungguh apa yang diucapkan suamimu itu tidak keliru." Beliau diam sejenak. "Jika kalian semua mau tahu, biarlah aku ceritakan kepada kalian agar tak lagi heran dan bingung." Sekarang bukan hanya istri almarhum saja yang menghadapi Rasulullah. Semua keluarga almarhum mengelilingi beliau ingin mendengar apa gerangan sebenarnya yang terjadi. Kisahnya begini. Pada suatu hari ia sedang bergegas akan ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Di tengah jalan ia berjumpa dengan orang yang buta yang bertujuan sama, hendak pergi ke masjid pula. Si buta itu sendirian tersaruk-saruk karena tidak ada yang menuntunnya. Maka dengan sabar dan telatennya suamimu yang membimbingnya hingga tiba di masjid. Tatkala hendak menghembuskan nafas yang penghabisan, ia menyaksikan pahala amal solehnya itu. Lalu ia pun berkata, andaikan lebih panjang lagi. Maksudnya adalah andaikan jalan ke masjid itu lebih panjang lagi, pasti pahalanya akan jauh lebih besar pula. Semua anggota keluarga itu sekarang mengangguk-angguk kepalanya, mulai mengerti sebagian masalahnya. Terus ucapan yang lainnya, Rasulullah, tanya sang istri semakin penasaran. Nabi menjawab, adapun ucapan yang kedua dikatakannya tatkala ia melihat hasil perbuatan yang lain. Sebab pada hari berikutnya, waktu ia pergi ke masjid pagi-pagi sekali untuk sholat subuh, cuaca dingin sekali. Di tepi jalan ia melihat seorang lelaki tua yang tengah duduk menggigil, hampir mati kedinginan. Kebetulan suaminya membawa sebuah mantel baru selain yang dipakainya. Maka ia pun mencopot mantelnya yang lama yang tengah dikenakan dan diberikan kepada si lelaki tua itu. Menjelang saat-saat terakhirnya, suamimu melihat balasan amal kebaikannya, sehingga ia pun menyesal dan berkata, "Coba andaikan yang masih baru yang kuberikan kepadanya, dan bukannya mantelku yang lama yang kuberikan kepadanya, pasti pahalaku jauh lebih besar lagi." Itulah yang dikatakan suamimu. Kemudian ucapan yang ketiga, apa maksudnya Rasulullah? Dengan penuh kesabaran Rasulullah menjelaskan, ingatkah engkau ketika pada waktu suamimu datang dalam keadaan sangat lapar dan meminta disediakan makanan. Ketika itu engkau segera menghidangkan sepotong roti yang telah dicampur daging dan mentega. Namun tatkala hendak dimakannya, tiba-tiba seorang musafir mengetuk pintu dan meminta makanan. Suamimu lantas membagi rotinya menjadi 2 potong. Yang sebelah diberikannya kepada musafir itu. Dengan demikian pada waktu suamimu sakaratul maut,
Ia menyaksikan betapa besarnya pahala dari amalnya itu. Karenanya, ia pun menyesal dan berkata, "Kalau aku tahu begini hasilnya, musafir itu tidak akan kuberi hanya separuh. Sebab, andaikan semuanya kuberikan kepadanya, sudah pasti pahalaku akan berlipat ganda pula." Sekarang semua anggota keluarga mengerti. Mereka tak lagi risau dengan apa yang telah terjadi kepada suami dan ayah mereka ketika akan menjelang wafatnya. Kelapangan telah ia dapatkan, karena ia tidak sungkan untuk menolong dan memberi.